Ya, Pak Abdul Faruk. Oke, buka mikrofonnya, Pak. Kami persilakan. Saya ingat Langsung. waktu pertama kali Pak Abdul Faruk nanya, Mbak Riri manggilnya Abdul Rozak. Ingat? Iya, iya. Abdul Rozak ya saya panggilnya. Silakan, Oke, Pak. Pak Faruk, silakan. Terima kasih Pak Guswe kesempatannya. Tadi kayaknya bagus banget ya. Ada satu poin yang memang kita nggak influence delete ya, tapi dari 3 hal yang dibawa bentuk daun semanggi itu, konversi, naikin basket size sama frekuensi itu oke banget kalau tiga-tiganya bisa kita naikin. Katakanlah di company kita belum sanggup Pak untuk melakukan tiga-tiganya itu. Mana di antara 3 itu urgensinya yang mesti kita lakukan Pak, baik di dalam store sendiri maupun di luar store Pak. Terima kasih. Betul. Kalau kita belum sanggup tiga-tiganya, ya kalau tiga-tiganya ideal, belum sanggup ideal tiga-tiganya. Mana dari 3 ini yang lebih murah bisa kita lakukan? Yang mana? Sebenarnya kalau kita konversi itu membutuhkan biaya. Karena ini kan kerjaan markom, Pak Faruk. Kerjaan markom itu membutuhkan biaya yang kadang-kadang biaya yang kita keluarkan tidak sepadan karena tidak tepat dalam memilih cara marketing ya, cara communication kita. Berikutnya meningkatkan average basket. Kita butuh orang internal kita, yaitu kemampuan mereka berjualan, salesmanship saya bilang tadi ya. Dengan cara apa? Kita harus training. Kemudian frekuensi, ada serangkaian program yang harus kita buat sehingga pelanggan menjadi betah bolak-balik ya. Frekuensi ini juga sebenarnya aktivitas marketing. Dari ketiganya ini, menurut saya yang paling mudah dan sebenarnya segera hasilnya itu adalah yang ini, Pak Faruk. Menurut saya. Ya, tapi saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang lebih fokus ke marketing, hajar marketing, konversinya naikkan. Tapi ketika dia datang ke toko kita, orang kita menyia-nyiakan, dia tidak bisa jualan, dia tidak bisa add-on, tidak bisa upselling, tidak bisa cross-selling. Percuma loh, Anda sudah membuat biaya besar, tapi gagal menciptakan sales. Marketing dengan sales itu berbeda loh ya. Marketing, Anda kampanye, orang terkonversi, tetapi kita gagal eksekusi. Ini eksekusi nih. Ya. Jadi, balik ke pertanyaan Pak Abdul Faruk, saya mengatakan, langkah pertama, priority, perbaiki average basket. Karena ini bukan internal. Mereka sudah ada di dalam toko kita, jangan sampai lepas. Dan kalau dia happy, dia bisa pindah ke sini, Pak. Baik. Jika mereka happy, dia akan kembali lagi. Karena dia merasa, wow, pelayanannya oke. Ini bisa jadi toko andalan saya. Ya, kalau kita fokus ke konversi, kita datangkan begitu banyak pelanggan, tetapi kita gagal eksekusi. Apa yang akan terjadi? Justru kita akan kehilangan lebih banyak pelanggan. Kalau kita gagal di langkah meningkatkan average basket, meningkatkan basket size. Jadi, saya menganjurkan para retail yang belum siap, fokus, meningkatkan kemampuan orang-orang kita, kepedulian orang kita kepada pelanggan yang sudah masuk ke toko kita. Jangan dicuekin ya, jangan diabaikan. Layani mereka sebaik-baiknya, lakukan upselling, add-on, dan cross-selling. Tetapi ingat ya, halus, mainnya halus ya, soft selling, jangan hard selling. Hard selling pasti dibenci ya. Kalau Anda lakukan hard selling, orang nggak suka. Ingat di minggu lalu kan, pelanggan dibuntutin. Tidak ada pelanggan yang suka dibuntutin. Ya, soft selling. Latih kemampuan orang kita untuk berjualan soft selling. Silakan, berikutnya ada yang angkat tangan juga tuh Mbak Riri. Ya, ada lagi ya. Tadi ada Pak siapa? Pak Abdul Malik. Bu Teti, tapi Bu Teti sudah tangannya. Oh ini Bu Teti. Ya. Silakan Bu Teti. Saya pikir tangan masih ada kok. Gitu, turun lagi.
Ya, monggo Bu Teti. Terima kasih, Mas. Maksudnya nggak telat tadi. Untuk misalnya dia sudah jadi member kita, terus kemudian frekuensinya kan kita dorong supaya lebih sering belanja. Ternyata ada ungkapannya seperti ini, saya belanjanya kalau pas barang-barangnya promo aja ya. Nah ini gimana Pak cara mengatasinya Pak? Oh, itu belum ada loyalty program, itu masih fokus pada hard selling saja, baru pada promosi. Sementara peningkatan frekuensi itu bahwa karena kita sering promo, lantas dia sering belanja ke tempat kita, betul bisa jadi salah satu. Tetapi peningkatan frekuensi ini dia menjadi loyal itu ada faktor-faktor lain, yaitu satu, yang kalau ngomong harga promo itu kan baru salah satu faktor, yaitu faktor price, faktor assortment. Kalau dia datang ke toko ibu dan dia pernah kecewa, barangkali dia tidak akan mengandalkan toko ibu sebagai toko andalannya dia. Apakah dia akan kembali lain kali? Tidak kembali. Ketika saya datang, barang yang sangat saya butuhkan justru kosong. Apakah saya akan kembali ke toko ibu? Saya sudah jauh-jauh datang ke tempat ibu, ternyata tidak ada. Ya sudah, nggak jadi pelanggan. Makanya dia tidak kembali. Pelayanan, waktu dia datang pertama kali, pelayanannya tidak mengesankan, tidak outstanding, tidak sampai melekat di pikirannya, di ingatannya, apakah dia akan kembali? Jadi frekuensi jauh lebih kompleks. Artinya, untuk menjadi loyal, selain ibu punya program yang menggiring dia bolak-balik ke toko ibu, dengan teknik marketing, contohnya kumpulin poin, kalau dia ulang tahun, ibu tidak pernah lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada dia, bahkan memberikan surprise, itu bisa membuat dia ingat terus dengan toko ibu. Tetapi jangan lupa, di dalam 4 faktor penentu penjualan masih ada faktor assortment, masih ada availability, masih ada pelayanan. Kalau ibu melulu menggunakan senjatanya price, maka yang dia ingat dari toko ibu adalah saya baru belanja ke toko ibu Teti, bila mana dia melakukan diskon. Selebihnya saya tidak datang. Kenapa? Nggak ada yang istimewa. Ya, makanya saya pernah mengatakan ya, di dalam WA group pun saya mengatakan, jangan hanya menjadi salah satu toko, jadilah toko yang berbeda. Berbeda dalam hal apa? Sehingga pelanggan tidak pernah melupakan toko ibu. Berbeda dalam hal apa? Apanya? Mengapa saya harus datang ke toko ibu, bukan ke toko lain? Kalau yang dia ingat, bedanya adalah dia sering diskon. Berarti kalau dia diskon baru saya datang. Ya. Jadi balik kembali ke yang sering banget saya katakan, tidak ada faktor tunggal. Tidak ada faktor tunggal ya. Bisa gunakan beberapa cara. Kalau dia sampai ingatnya cuma itu, Bu Teti, barangkali memang itulah senjata ibu satu-satunya. Tidak punya yang lain. Sehingga top of mind-nya dia, ibu diskon, saya datang. Selebihnya tidak ada yang istimewa. Barang ibu bisa saya beli dimanapun. Kalau tidak murah, ngapain saya bela-belain ke toko ibu? Logis ya? Barang ibu, saya bisa dapat di mana-mana. Ketika ibu lagi diskon, baru saya datang. Kalau tidak, nggak murah. Di tempat lain lebih murah. Ibu itu murah kalau sedang lagi diskon. Makanya saya tidak datang kalau lagi tidak diskon. Karena itu adalah satu-satunya yang dia ingat dari toko ibu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, permasalahannya gini Pak, apa namanya? Kan terkait sama biasanya kayak gitu tuh instalatir ya, para instalatir gitu kan. Jadi memang mereka ketika belanja pas ada garapan Pak, bangun rumah baru atau ada proyek Pak seperti itu. Nah, giliran kita sediakan, terkadang mereka nggak punya proyek, akhirnya kan barang kita menjadi BM. Otomatis kan kita diskon, nah mereka baru belanja, memaksakan diri untuk belanja ketika di diskon seperti itu maksudnya. Berarti ada kebutuhan. Buktinya
Buktinya ketika Ibu diskon, ada yang beli. Ada yang beli berarti memang dibutuhkan. Kenapa? Ketika tidak diskon, dia alasannya tidak ada garapan. Belum tentu. Dia bukan tidak ada garapan, dia bisa beli dari tempat lain. Hanya jika kalau Ibu lagi diskon, baru harga barang Ibu lebih murah. Baru dia datang ke toko Ibu. Buktinya begitu Ibu diskon, ada yang beli. Berarti apa? Selama ini, harga normal tidak menarik. Tunggu diskon, baru dia beli. Baru dia datang lagi. Kenapa? Berarti dia bukan tidak ada garapan. Dia selalu punya garapan. Masalahnya dia tidak selalu beli dari kita. Bagaimana supaya dia selalu beli dari kita? Itulah kita harus kenal pelanggan. Ajak dia bicara. Kalau dia bilang, saya ini kerja proyek loh. Apa? Jangan khawatir. Kalau Bapak kerja proyek, saya bisa kasih harga khusus, harga grosir, bukan harga normal. Sehingga tidak usah menunggu saya diskon, Bapak tinggal bicara, saya butuh instalasi kabel sekian ratus meter, kita bicarakan. Ya, kita harus kenal pelanggan kita sehingga mereka loyal ke kita, bukan karena kita sedang murah, tetapi karena ada koneksi. Mbak Riri tahu tuh dia, Mbak Riri ada pengalaman dengan saya. Saya punya langganan di sebuah tempat di Ambassador Mall tersebut, cari perlengkapan gadget apapun, tinggal dia tinggal bicara aja ke dia pasti kasih the best price. Ya, Mbak Riri ada ya kenalan kita ya, di sini? Ada. Iya, di Ambas. Baik, itu ya mudah-mudahan menjawab Mbak Riri. Lagi silakan, Mbak Riri ada lain? Ya, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan lain, raise hand atau bisa melalui chat room kita. Tapi menarik yang disampaikan Bu Teti tadi ya, Pak Kris. Seandainya, artinya apa? Mungkin harga yang kita kasih ke customer ini sedikit di atas toko-toko lain begitu. Kalau seandainya kita selalu ambil di bawah standar, itu bagus nggak sih Pak Kris? Tapi masih ada margin tentunya. Makanya inilah pelajaran kita di yang sebelumnya, di 4 faktor penentu penjualan, di faktor harga. Ingat nggak, Mbak Riri? Masih oke, saya remind ya. 4 faktor penentu penjualan itu kan ada P, A, AS, price. Giliran price, apakah kita semuanya murah? Enggak dong, Mbak Riri aja hafal ya. Apakah 100 bestseller. Top. Fast moving tidak boleh diketahui pelanggan mahal. Nah, kalau item yang dimaksud oleh Mbak Teti tadi ternyata itu adalah ini Mbak Riri, top FMI, dan pelanggan tiap kali lihat, itu yang barusan Mbak Riri ngomong, ternyata harga kita memang ketika sedang tidak promo itu mahal, padahal item itu very semua orang ingat, semua tukang, semua instalator kenal tahu harga itu. Tapi kita tidak bersaing dalam situasi normal pun. Ya matilah barang kita. Kenapa orang lain jualan kecuali kita? Akibatnya orang lain tidak BM, kita BM. Barang kita slow. Belum BM barangkali. Barang kita kok slow. Saya sudah sediakan jumlahnya banyak, kok slow. Terpaksa sama Ibu Teti di diskon. Baru menarik. Baru si instalator melirik. Wow, dia bilang, ini baru saya beli. Setelah dia diskon, baru dia lebih murah. Normalnya dia hati-hati. Ya, kalau Mbak biasanya ya, Ibu Teti akan bilang gini, sudah Pak, saya sudah ini ya, ini kalimat yang saya ragukan belakangan hari ini. Sudah Pak, sudah. Jangan sekali-sekali mengatakan itu ya. Sudah itu artinya sudah selesai.
Saya sudah kenyang, Ibu Teti. Oh, klien saya aja berani ngomong sudah. Nyatanya belum, sudah. Versi sudahnya mereka itu sudah, Pak. Tapi baru 15%. Sudah selesai versi saya 100%. Dan makanya saya khawatir dengan kata sudah. Ngeri banget. Ya, klien saya aja berani loh ngomong sudah. Setelah saya dalami, setelah saya lebih jauh lagi selidiki, enggak, 15%, 20%, terlalu banyak modifikasi. Iya. Terlalu banyak modifikasi. Ya, banyak yang senyum-senyum hari ini pasti ya. Karena banyak klien saya ikut nih hari ini ya. Ya, silakan. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu, yuk. Siapa lagi? Ada yang chat? Yang chat Ya, chat. masih kosong. Ini kok pakai ilmu kebatinan hari ini ada apa ya? Oh, begitu ya. Kan banyak pertanyaan. Ternyata hanya 2 orang saja yang tanya ya. Ya. Yang lainnya masih terpesona dengan kata sudah. Sudah aku lakukan sejak kapan tahu. Silakan, ada lagi. Kita masih punya 16 menit. Iya, 16 menit ya. Baik. 16 menit Silakan. saja. Ya, Bapak Ibu. Silakan, kalau tidak apakah kita harus menutup lebih cepat? Nah. Kalau sudah diancam begitu biasanya banyak pertanyaan biasanya. Ya. Jadi toko kita memang harus dilihat kembali nih. Bu Rina tanya, Pak. Mana Bu Rina? Oh iya, ayo Bu Rina, silakan. Bu Rina sudah angkat tangan, dicuekin sama Mbak Riri. Baru kelihatan gini ya. ya. Baru aja Mbak. Ya, terima kasih Mbak Riri, Pak Gusai. Ya. Tadi mau ngetik kan lama, saya lama ngetik. Ngomong aja. Ya Pak. Bagaimana kita menanggapi ini Pak, customer yang selalu di situ tuh harganya kok murah, tapi dia tetap aja belanja di kita. Apakah semua harus kita ikutin? Nih Pampers kok di Latifah ini kok sekarang mahal, yang ini. Tapi dia nggak bisa membuktikan yang mana ini yang mahal kan. Kalau dia sebutkan ini itemnya yang ini, nah, kan bisa kita cek lagi kan. Kadang-kadang bisa aja adminnya salah input. Apakah semua itu pelanggan itu kita ikutin Pak gitu untuk pelayanan yang baik? Oke. Itu aja Pak, makasih. Hanya itu? Ya. Hanya itu, Bu Rina? Cukup segitu aja dulu Pak. Oke, berarti masih sekitar harga ya? Iya. Kalau saya perhatikan masih seputar harga. Lalu kan pelanggan memberi info, ya ada info, dibilang tokonya Mande Rina ini mahal gitu ya. Nah, ini gimana? Nah, caranya gini, senjatanya sama, Bu Rina. Yang dia sedang persoalkan itu top FMI kah? Kalau bukan top FMI, ingat di bawahnya ada FMI. Apakah FMI yang dia sedang bahas itu? Kalau iya, maka Ibu Rina harus memberikan perhatian. Jangan-jangan memang kita menetapkan margin standar kita di atas orang lain. Gitu ya. Tapi kalau yang dipersoalkan itu bukan dari FMI, bukan dari top FMI, barangkali ya itu cuma curcol aja ya, colongan aja ya, nggak perlu terlalu mengkhawatirkan. Tapi kalau yang dia sudah sebutkan itu, entah top FMI, entah FMI, hati-hati Bu. Itu sudah indikasi. Kenapa? Karena di kelompok barang fast moving, pelanggan biasanya ingat. Ya, kalau sudah informasi yang Ibu terima berasal atau tentang barang FMI, jangan disepelekan, jangan diabaikan. Ya, tolong di. Ada lanjutannya Pak. Silakan. Ya, silakan Pak. Terus kita ada nih sebuah kompetitor, dia itu
ya suka jatuhin harga. Terus kita karena dia top FMI, bahkan number 1 FMI kan, kita layani. Terus anggapan toko-toko lain Pak, toko-toko di pasar itu enggak ini jelek juga ke kita. Kenapa? Kenapa jelek? Ya kita dibilang menjatuhkan harga. Ada tuh saya ke pasar, terus ada yang bandingkan tuh di situ gula cuma segitu, jauh lah bedanya. 1.500 kalau untuk gula kan udah cukup tinggi. Terus saya kan nggak enak juga kan, saya kenal sama pemilik toko itu. Terus saya bilang sebetulnya saya nggak enak juga jual segitu. Padahal selama ini saya sebetulnya enak itu dapat marginnya bagus, tapi tiba-tiba ada kompetitor yang jatuhin itu. Pendapat orang lain sama kita itu jadi miring juga. Masa, wah ini Bu Rina menjatuhkan harga gitu, yang merusak harga dan sebagainya. Oke. Pertama, kita tidak bisa memuaskan hati semua orang ya. Kita tidak bisa membuat everybody happy, nggak bisa ya. Nggak bisa kan Bu? Maka Ibu harus pilih. Ibu punya pilihan. Ibu mau sekarang gini, untuk kepentingan bisnis Ibu mau dicap mahal. Kalau Ibu tidak peduli dengan, gara-gara Ibu mau peduli dengan suara massa ini tadi, Ibu saking pedulinya Ibu turunin, naikin lagi harganya ya. Terus Ibu jadi mahal gitu ya. Konsekuensinya jadi mahal. Sementara, oke, berarti ini lawannya ya. Saya ganti ya. Kalau Ibu menganggap bahwa saya tidak boleh mengorbankan apa? Persepsi. Saya mau jaga persepsi. Saya tidak bilang Ibu tidak peduli. Bukan tidak peduli. Saya menjaga persepsi toko saya tidak boleh dicap mahal kan? Maka saya akan turunin sehingga saya sama murahnya. Selalu begitu kan Bu situasinya. Ya, saya kembalikan ke pilihan di tangan Ibu karena saya tidak dalam posisi menjudge seseorang dalam hal ini. Saya mencoba memberikan solusi gitu ya. Sehingga kalau Ibu sangat terganggu dengan pendapat massa, dan saya sudah pernah bilang berkali-kali bahwa kita tidak mungkin memuaskan hati semua orang, nggak mungkin Bu. Sebaik apapun tidak mampu memuaskan hati semua orang. Selalu akan ada orang yang bicara jelek. Sekarang sebagai businessman, sebagai businesswoman, Ibu mau apa? Begitu peduli, kalau Ibu begitu pedulinya, Ibu naikin lagi sehingga Ibu dicap mahal, atau lawannya Ibu menjaga top FMI nomor 1 loh, nomor 1 tadi Ibu bilang. Iya. Masa saya main-main Bu? Masa saya main-main? Nah, kalau saya ini solusi lagi. Kalau Ibu tadi dengar pendapat massa, wah Ibu terlalu murah gitu ya, maka Ibu beri kesempatan mereka beli dari Ibu. Belilah dari saya. Terus Ibu bilang, enggak gitu juga Pak, itu harga marginnya tipis. Kalau dia margin saya, enggak Bu, Ibu tidak rugi. Ibu hanya marginnya rendah. Tipis, ya. Tipis. Kalau Ibu jual volumenya banyak, yang tipis itu tetap saja banyak Bu hasilnya. Iya. Ya kan benar ya Mbak Riri ya. Margin saya hanya 1%. Betul Bu. 1% dari 100 juta dengan 1% dari 500 juta, ya lebih gede dari 500 juta Ibu. Iya, jadi kalau saya jadi Ibu, saya bilang gini, kalian mau beli dari saya, katanya kan harga saya bagus banget, mau beli dari saya, mau berapa? Nanti saya siapkan supaya kalian bisa beli dan bisa
bisa juga kompetitif. Jangan-jangan dia nggak punya sumber barang yang bagus, tapi dilihat Ibu Rina kok killing the item gitu ya, harganya kok di-kill gitu ya, dibunuh gitu ya, sehingga harganya begitu murah. Dia bilang ngapain juga gitu ya, karena kenapa? Di pikirannya dia, saya aja nggak mampu jual segitu. Kenapa? Kalau saya jual segitu saya jadi rugi. Barangkali sumber barang dia kurang bagus gitu. Silakan, ada lagi pertanyaan? Nah, itu ada. Baik. Kita baru banyak nih setelah diancam. Ini ada Ibu Meike. Mau tanya Pak, bagaimana menurut Bapak jika kasir kami sering menanyakan barang-barang kosong ke customer? Apakah customer akan merasa terganggu? Padahal langkah ini sebagai cara untuk meningkatkan traffic supaya customer bisa balik lagi, karena ketika ada info barang kosong dari customer, saat barang ready, toko akan menghubungi customer tersebut. Terima kasih. Oke, jawabannya ini dari Bu Mike Malika, silakan. Oke, itu jawabannya tindakan yang harus dilakukan justru ya. Justru harus dilakukan, dan itu bukan gangguan. Ketika sedang melayani, kita sedang dalam proses melayani, kita tanya, Ibu, tadi ada nggak barang yang Ibu cari, Ibu tidak berhasil dapatkan di tempat kami. Itu adalah sebuah tindakan wajib. Prosedur, jadikan itu SOP kasir kita. Selalu menanyakan, apakah kita sudah mengecewakan mereka ketika mereka mau belanja, mereka tidak mendapatkan. Dan itu sedikit banyak menghibur yang bersangkutan, karena kita memberikan telinga kita. Yang mahal itu, kita memberikan telinga kita untuk mendengar curhatan pelanggan. Dan saya katakan, setiap kasir harusnya punya buku untuk mencatat masukan pelanggan. Terima kasih Ibu. Mohon izin saya catat masukan Ibu ya. Ibu tadi cari ini di dalam kosong. Gitu ya. Atau Ibu cari ini tapi kami belum jual. Kita catat. Itu masukan yang sangat mahal, sangat berharga. Diteruskan saja. Saya rasa itu tidak gangguan. Saya kalau sampai kasir nanya, saya menganggap Anda peduli dengan saya. Artinya Anda mau tanya. Berikutnya Mbak Diri. Oke, ini gimana Pak pendapatnya kalau di toko kita top 10-nya top 100 FMI harus lebih murah dari kompetitor, sedangkan barang tersebut susah didapat dari suppliernya. Mbak Diri melewati pertanyaan Mbak Husnul. Ya, Mbak Husnul, ya. Saya sambungin dulu ke ini, kan itu masih satu, habis ini ke Mbak Husnul. Baik, bagaimana pendapatnya Pak? Di toko kita top 100 harus lebih murah dari kompetitor, sedangkan barang tersebut sangat susah untuk didapat di supplier Pak. Ya. Makanya sediakan barang tersebut, maka Anda akan mendapatkan peningkatan average basket. Yang menyebabkan average basket Anda selalu turun, karena Anda gagal jualan. Makanya average basket Anda turun. Jawabannya, sediakan. Justru ketika di tempat lain sering kosong, Anda sediakan. Di supplier kosong. Memangnya supplier Anda cuma satu itu? Kalau Anda kekeh ya dengan pendapat bahwa supplier saya cuma itu, maka jawaban saya, mohon maaf ya, agak pedas nih jawabannya. Anda bukan MD. Anda mungkin administrasi. Anda mungkin staff admin buyer saja. Kalau Anda adalah merchandiser, Anda tidak akan menyerah, Anda memastikan barang datang. Siapapun yang berani mengeluarkan pendapat ini, entah owner, entah MD, ada MD yang jadi owner jadi MD, saya jawab, kualitas Anda bukan merchandiser. Kualitas Anda cuma admin buyer. Kalau sampai Anda berani bilang, barang top FMI, supplier pun kosong, makanya kita kosong. Itu Anda admin buyer, bukan MD. Nggak enak ya dengarnya, tapi saya harus katakan itu. Silakan, Mbak Riri. Ya, oke. Sekarang baru Mbak Husnul Elisa ya. Selamat pagi Pak, gimana cara kita mengatasi barang yang dicari pelanggan yang sudah kita penuhi, tapi setelah tersedia malah kurang laku atau kurang diminati? Apakah harus ada promo untuk barang tersebut agar tidak jadi barang BS? Yes, ini mirip sekali dengan Ibu Teti tadi.
barang itu sebenarnya barang yang laku dicari pelanggan, kemudian kita sering-sering kosong, sering kehabisan, atau sering kemahalan, lalu kan kita sediakan banyak nih. Ketika barang tersedia malah nggak laku. Karena pelanggannya sudah kapok. Waktu dia beli, dia ke pojok waktu itu. Terpojok, dia terpaksa beli. Dan finally, akhirnya, kita tahu bahwa harga kita mahal. Balik lagi nggak dia? Nggak. Itulah alasan kita yang tadinya sudah jualan, wah barangnya laku, yuk adain lagi. Ternyata, loh kok nggak ada yang beli? Karena yang beli tadi kapok, kuapok, sehingga dia tidak datang lagi. Dia menemukan tempat lain, aduh nyesel aku belanja ke tempatnya dia. Ternyata aku diketok loh kemarin. Dan ternyata barang itu barang yang rutin dia beli. Pindahlah dia ke tempat lain. Anda menunggu. Hai, mana itu pelanggan yang kemarin datang ya? Iya. Kuapok. Ya, itulah mengapa Anda harus punya relationship. Kalau orang sudah beli banyak, kenapa Anda sia-siakan? Tanya, Bapak, boleh saya minta nomor Bapak? Barangkali Bapak butuh lagi, Bapak telepon dulu. Nanti saya sediakan, Bapak datang, barangnya sudah tersedia. Kalau ada masalah, jangan khawatir, tinggal ngomong ke kami bisa atur. Itulah namanya ada membina loyalty. Ya, ini terakhir ya, karena sudah jam 11 kurang 1 menit. Yes. Pak Mateus, apakah sebaiknya ada fokus luas area sekitar toko yang harus kita garap sebagai potensi pasar? Oh iya, kalau Anda punya toko sudah berbagai ukuran, finally Anda akan mengetahui toko mana yang paling produktif, toko mana yang kurang produktif. Sehingga sekarang Anda tahu, luas toko yang ideal adalah seperti ini. Setuju? Gunakan data, lakukan analisa, productivity dari berbagai sisi. Ya, itu sudah pernah juga di salah satu Retail Zone S juga sudah pernah kita bahas loh, ya. Baik, Mbak Didi, ini ada, sebelum Mbak Didi tutup, jangan ditutup dulu. Ada poll, ada poll penuh, ada polling. Sudahkah diisi semuanya? Sudah, nanti sebentar. Saya mau ada poll penutup, ada beda lagi. Saya download dulu. Oh, oke. Bentar, saya download dulu yang ini. Retail Zone S. Ini ada, sebelum Mbak Didi tutup, jangan ditutup dulu. Ada poll. Sebentar. Ada poll penuh. Ada polling. Bukan, itu kok suara dari yang lain masuk sini ya. Saya end poll-nya, saya akan keluarkan poll penutup. Ya. Bentar. Mana ya? Ini. Mana, Pak? Bisa diupload kah? Diupdate kah? Saya ada dua poll. Ended full, satunya lagi. Oh, yang ini pasca. Oh ya, hari ini ada dua rekan kita yang berulang tahun. Saya mau mengundang Pak Tony. Pak Tony ada di ruangan ini. Silakan Pak Tony. Pak Tony adalah dari Claris, ya. Oh ya. Halo Pak Tony, selamat siang. Silakan. Nah ini Pak Tony, jika Bapak Ibu mau mau kerjasama, mau tahu-tahu produknya Claris, boleh hubungin saya di WhatsApp di 0818-829-336. Kayaknya ada slide-nya tadi Pak Guswe, udah ada nomor saya sih Pak Guswe. Oh ini Pak Tony ya, saya spotlight. Nah ini Pak Tony, jika Bapak Ibu di ruangan ini ada yang berbisnis pecah belah juga Pak Tony. Ada bahkan ada yang khusus houseware ya, ada yang houseware dari
Payakumbuh kalau tidak salah. Juga ada beberapa teman kita yang juga jualan di berbagai daerah. Di tempat ini cukup komplit ya. Ada dari berbagai tempat. Silahkan ya menghubungi Pak ini tadi. Ini Pak Tony. Tony. Bentar ya, saya ada poll satu lagi, tapi saya kesulitan mengeluarkan si poll tersebut. Ya. Oke, tidak terlalu penting sih sebenarnya. Saya tidak apa-apa, tapi saya mau ada teman kita yang hari ini berulang tahun, Mbak Riri, yaitu siapakah dia? Yaitu, nah, satu ini Edi Arta Motor ya, ini peserta rutin kita. Mbak Riri sudah lihat? Ya, Edi Arta Motor. Ulang tahun ke-15. Hah? Dibalik? 15, dia ulang tahun. 15. Oh, Edi Arta Motornya, bukan ownernya ya? Bukan ownernya. Kemudian satu lagi sahabat akrab kita juga. Nah, barusan berulang tahun persis. Mereka janjian waktu bikin bisnis ya, yaitu Hokimart. Hokimart, selamat. Wih, Hokimart keberapa ya? 15 juga. 15, kok samaan? Iya dong, imut-imut tuh. Mukanya ABG banget ya. Muka ABG tuh kayak gini, 15 tahun. Iya. Nah, Pak Edi ada nggak Pak Edi? Kalau Pak Edi ada muncul Pak Edi? Pak Edi? Edi Pandean? Bukan. Dari ini suka orang bingung ya. Edi Arta Motor itu Edi Arta Motor. Made Putra Edi ya. Jadi Made Putra Edi dan Edi Arta Motor dan ini ternyata bareng ya, bikin perusahaannya janjian. Nah, tapi waktu itu mereka tidak belajar dari saya. Mereka belum belajar dari saya. Silakan Pak Hendra Rusli ingin mengucapkan sepatah dua kata. Ya. Tuh, suara Bapak nggak ada loh, Pak. Tidak iya, Pak. Sudah ada, Pak. Nah, ini baru terdengar. Ini mic baru, Pak. Agak susah makainya, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk Pak Guswai untuk ucapannya. Terima kasih teman-teman juga. Jadi, 15 tahun kami di Kota Bima ini, dan sayang sekali saya terlambat belajar sama Pak Guswai, itu aja sih, Pak. Seandainya sudah dari awal belajar sama Pak Guswai, mungkin saya sudah sampai Jakarta mungkin Pak ya cabangnya. Wow, gitu ya? Ya, thank you Pak, thank you teman-teman semua. Dapat door prize Pak, saya juga Pak ulang tahun ini Pak. Bapak tadi nanya nggak? Enggak Pak, cuman ngucapin terima kasih Pak. Gitu ya? Terima kasih Pak, terima kasih. Bapak tadi nanya ya. Baik, kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulang tahun sekali lagi buat Edi Arta Motor. Edi Arta Motor dan Hokimart. Ya. Dua-duanya 15 tahun. Cabang baru hari ini ada buka? Hokimart? Sudah buka kan cabang baru? Oh, udah buka. Segera Bu, segera lagi. Ownernya juga sebaya tuh kayaknya ya. Apa? Ownernya. Ownernya baru usianya 15. Mirip-mirip ya. 15 plus sih. Ya. 15 kali 2 tambah lagi. Plus. Oke Bapak Ibu, kita foto bareng seperti biasa. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and